Oke, jadi halo halo semua, Madasoki di sini dan kali ini mungkin udah beberapa lama ya, berapa? 3 minggu ya. Waktu itu aku sempat buat polling di YouTubeku yang dimana aku sempat kayak nanya apa sih buat pembahasan kenapa game bisa lag dan mostly 100 bukan mostly lagi 100% jawaban kalian iya ya. Ya jadi ini kayak ini mungkin analisis kayak gimana ya? Kayaknya ya anggaplah tergolong analisis dan sebenarnya ya ini bisa dibilang pendapat pribadiku dan ini di Photoshop ini udah ada topologinya. Sebenarnya ini aku ngambil dari suatu referensi di Google yaitu nanti ku cantumin lah linknya di apa di deskripsi untuk websitenya sebagai kredit dan kebetulan topologi punya aku ini sama gitu loh, jadi ya mending ku pakai ini aja meskipun di IP ya terlima hotspotnya ini beda. Dan jadi di sini ya kita langsung aja ya anggap aja nanti aku bakal demonstrasikan ya juga. Aku udah buka game, nanti aku sambil mainin juga gamenya di video ini. Jadi ya apapun yang terjadi di video ini nggak bakal kukat gitu loh. Ini pure apapun yang ku omongin ya itu isi videonya gitu. Jadi kita mulai dari bentar ganti bros dulu. Oke, jadi kita bakal mulai dari ini, dari internet ini sumber internet kita. Ya, jadi sebelum misalnya sebelum kalian mungkin ya belum main game, biasanya kan kita kayak ngecek dulu nih kondisi internet ini kayak gimana loh. Misalnya kita anggap aja ambil patokan dari ping, kita ngeping salah satu IP kayak 888 yang tujuannya mungkin di Singapura ya gitu untuk IP ini. Dan ketika normal, ketika pingnya bagus, so berarti kita bakal nganggap ISP kita normal gitu loh. Kayak ya pingnya kayak gini rata juga. Jadi kalau misalnya ping kalian aman, jadi asumsi aja pingnya aman, ya gitu. Jadi ini bisa dibilang aman buat game. Kalau kalian misalnya langsung pakai modem ya, kalian pakai pribadi, oke ini udah ada jaminan pingnya aman ya. Asalkan pingnya itu kayak nggak ada masalah dari nggak ada masalah dan untuk interkoneksinya dari ISP kalian ke server itu kayak contohnya ini adalah IPML nih ya. Kita coba ping. Nah, di sini kalau kita lihat ping ML IPML itu timeout ya. Bentar aku routing tablenya IndiHome. Nih. Bisa kalian lihat di sini ping untuk apa kayak ini contohnya IPML itu timeout yang bisa dibilang kalau misalnya kita trace route ya kita lihat. Nah, masalah utamanya ya sebenarnya trace route juga mungkin nggak bisa dijadiin patokan, tapi mungkin bisa dijadiin referensi semata ya. Nah, ini kan ini kalau misalnya kita nggak pakai DNS 27 atau 11 27 titik 11 ini kalau misalnya kita cari infonya ya melalui pairing DB Telkom Telin ya. Karena kalau kita lihat misalnya dari jalur route-nya ini dari modem kita keluar ke IP private-nya si IndiHome ini IP private dan kemudian keluar ini ke IP PTP-nya si Telkom dan kemudian dari IP PTP ini masuk ke ini 180.240 ini yang dimana kalau misalnya kita buka ya BGPHNet 180 240 190 54. Nah, kalau misalnya kita lihat di pairing DB ini kayak ini apa IP PTP SG IndiHome ke dari lokalnya ke Telin gitu loh. Dan kita lihat di sini 3 hopnya itu aman dan
Nah, 27.11.11 ini kalau misalnya kita cari di pairing DB, kalau nggak salah kemarin kelihatan loh IP-nya. Nah, ini 27.11.11 228 ya, ini ya masih satu subnet sama ini IP-nya si Equinix, Equinix-nya si apa ya, Telkom ya. Ya. Jadi kayak kalau kita simpulin ya, dari Telin keluar ke Equinix, si IP Equinix ini terus, nah dari Equinix ini dari sini awal masalahnya IP-nya si server ini apa yang dipakai sama ML dari koneksi SGW Equinix ini ke hop ini. Nah, ini udah masalah. Ya, meskipun kalau misalnya kita lihat IP lain, makanya aku bilang tracking route itu kayak cuman referensi semata aja. Kayak contohnya aku ping IP salah satu VPS ya. Nah, di sini kalian lihat RTO nih, no timeout semua. Ya, kalau misalnya RTO semua kayak gini, ini ya ini kan ini udah timeoutnya 100%. Ini ada dua kemungkinan ya, tapi kemungkinan yang paling besar itu di sini ada penerapan yang namanya ICMP apa? ICMP filter. Jadi kalian bakal bisa ngeping IP yang di sini. Nah, keluar dari Telin kan harusnya mungkin hopnya servernya yang apa, server si VPS ini sebelum masuk ke sini. Tapi kan nggak bisa di ping, berarti ini ada penerapan ICMP filter. Ya begitu. Tapi kalau kalian lihat di sini setelah lewat 3 hop itu pingnya aman tuh. Tapi sennya cuma satu. Iya, anggap aja. Ya udah kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya kalian ping ISP kalian tidak aman, kayak video yang baru aja ku upload yang ini ya, aku kan harusnya tadi aku recordnya pas gangguan gitu loh, tapi begonya ya aku nggak recordnya pas gangguan gitu, jadi ya udahlah. Nah, mana dia? Nah, kalau kalian lihat di sini, kalau kalian lihat di sini ping ISP ku tidak aman, jadi ya kalau misalnya aku main game ya kalian udah tahu sendiri lah ya, hasilnya bakal kayak gimana gitu loh. Oke, jadi ya aku anggap di sini aku udah jelasin ISP, permasalahan ISP-nya. Jadi solusinya gimana, Bang? Solusinya kalian pasang ISP lain, benar. Tapi ya mungkin kalian bakal lebih relatif ya yang telkom, misalnya tel di daerah kalian cuman ada Telkom aja untuk sumber internetnya, yang ini nih, yang internet ini cuman ada Telkom dong. Ya itu pun mungkin nggak bakal nyelesain masalah kalian. Jadi kalau bisa ISP yang ini, ISP main kalian ini, dan ini ISP game, ya ISP sub ISP kalian atau ISP cadangan kalian berbeda dari ISP main ini gitu loh, biar nanti kalau misalnya ping yang ini masalah kalian bisa lempar ke sini, atau sebaliknya, kalau karena anggap aja kalian pakai Telkom di sini dan ini masalah, kalian bisa lempar ke ISP yang ini gitu loh. Dan ya memang ya, jika kita apa ping ini kalau misalnya kita manfaatin jalur yang hitungannya pingnya aman, misalnya melalui VPN gitu ya, ya pingnya baik-baik aja gitu loh. Dan kalau misalnya kita trace route masuk dari interface game itu, maka gamenya tuh bakal lewat hopnya VPN gitu loh. Dan kalian lihat di sini di hop pertamanya aman gitu ya. Ya meskipun ada LTO dikit, tapi ketika udah lewat itu aman gitu. Ya jadi kita apa kita skip aja dulu VPN, kita mungkin bahas di lain ya. Ya di ISP2 ini kalian usahain ya bisa beda ISP-nya, entah itu kalian GSM, mungkin ya ada yang kayak beberapa kalian yang pakai GSM gitu, dan mungkin ada yang udah punya ISP kayak CBN, Bisnet. Nah itu bisa kalian manfaatin,
malah lebih bagus kalian gak pakai Telkomnya gitu loh. Nah, dan mungkin kalian bisa route ke ISP ini. Dan tutorial route itu udah banyak banget di YouTube ya. Jadi kalian bisa cari referensinya. Dan buat catatan aja, kalau misalnya kalian pakai GSM, GSM itu kan sistemnya kayak apa ya? Mengikuti kualitas jaringan kalian, kayak misalnya apa misalnya, perlu copy aja ini. Misalnya ini BTS kalian nih, BTS kalian, BTS yang di sekitaran kalian, dan ini kalian, ya koneksi kalian dari BTS terdekat kalian ke ini ya, ke kalian ini, kalau misalnya ya bagus pingnya, kalau jelek ya jelek. Dan biasanya kalau misalnya kalian nggak ada, kadang kan ada beberapa kasus kayak di mana di Ethernet ini trafiknya kalian kosong, aman gitu loh, nappingnya kayak gini kecil aman, tapi ya kosong gini lah maksudnya. Tapi ketika trafiknya gede, pingnya naik gitu loh ya. Jadi di sini lebih kurangnya koneksi broadband kayak IndiHome ini daripada jaringannya seluler gitu. Dan salah satu caranya, kalau misalnya kalian pakai GSM nih, kalau misalnya pakai GSM, dia usahakan ya pingnya, kayak ping di interface-nya buat gamenya tuh kayak masih di bawah atau average 2 Mbps. Sebenarnya kataku 2 Mbps ini nggak bisa jadi patokan juga, karena di setiap daerah average pingnya itu berbeda, dan kalian mungkin perlu ngelakuin beberapa tes. Oh, di speed mana nih kayak GSM-nya itu pingnya aman gitu. Misalnya, oh di daerahku 1 Mbps, traffic di masih ambang 1 Mbps, traffic gamenya aman. Oke, kalian kalau bisa kalian benerin routingnya itu kayak mengecualikan port umum, biar nanti di address list itu nggak ada port-port berat yang masuk ke gamenya, jadi nggak ada lonjakan traffic yang signifikan kayak gini yang gede, dan di dalam interface itu hanya game aja gitu loh. Oke, jadi ya mungkin kita bakal terusin ke ini RB, mostly setelah ping kalian udah cek ping ini ya anggap aja aman. Biasanya kalian pasti nggak bakal ngelakuin kayak yang namanya ya, lakuin yang namanya bypass, yang namanya nih kayak pisah trafik biasa kalian nyebutnya. Dan kalian bisanya, tujuannya kan pisah trafik itu kayak misah game sama download ya. Oke, jadi anggap aja nanti kalau misalnya kalian udah mengkelompokkan ke dalam simple queuing kayak gini, jadi di dalam traffic download itu game dan downloadnya udah terpisah kayak gini. Nah, jadi biasanya kalau misalnya ISP kalian udah aman ya ini juga aman. Tapi buat kalian pengguna IndiHome atau ya itu IndiHome lah ya, atau beberapa service lain seperti kayak WMS ya mungkin ya, intinya jaringan Telkom kayak IndiHome broadbandnya, anggap aja misalnya speed kalian itu gini, speed kalian itu misalnya aku lepas nih ya. Nah, misalnya kita lepas di sini, kita lihat ke kalau apa tuh ISP ku ini 50 Mbps tuh downloadnya. Dan untuk kita naikin untuk uploadnya untuk uploadnya itu berarti sekitaran full apa ya, berarti 10 Mbps kali ini limit tuh 11 Mbps lah untuk uploadnya ya, up to gitu loh. Dan biasanya kalau setelah kalian bisa traffic itu, aku lihat ya beberapa kali remote ya, kalian kayak nggak ngebagi bandwidthnya itu, sisain buat gamenya,
buat gamenya sama ini, buat gamenya sama downloadnya. Jadi ya kalau misalnya kalian periksa traffic dan kalian tahu kalian pakai IndiHome yang hitungannya atau jaringan Telkom yang hitungannya up to, pertama yang harus kalian tahu itu jangan pakai semua bandwidth, total bandwidthnya. Nah mungkin di hari ini kalian dapat 50 kayak tadi, tapi besoknya nggak ada yang menjamin kalau kalian itu bisa dapat 50. Mungkin kalian besok dapatnya 40, 45, 43 dan sebagainya ya. Kalian cari yang di gimana ya, menurutku ya, kalian cari di uh, berapa sih total speed yang bisa apa ya, bisa dibilang kayak tetap bisa diraih sama ISP kalian. Kayak contohnya aku kan 50 Mbps, jadi 30 Mbps itu dalam kondisi normal tetap bisa didapatkan, tapi kalau 40 itu ya untung-untungan lah ya, anggap aja kayak gitu ya. Jadi aku bakal atur limitnya di bagian yang dimana di 40, kayak apa ya, di misalnya aku tetap bisa dapat 40 juga. Jadi aku kayak di antara 40 dan 30 tuh aku batasin downloadnya dari apa, dari sekian 40 yang misal sering kali diraih sama eh, sama ISP kita yang up to ini, kita sisain lah beberapa buat gamenya, dan jatuhlah di sini di pilihanku itu kayak 35 Mbps gitu loh. Jadi dari 40 itu kusisain 5 MB, dan ketika misalnya aku buka video video 4K gitu lah ya, dengan, dengan full full kualitasnya aku naikin ke 4K, ke 4K langsung, yang dimana otomatis kan itu tuh petnya kan kepake semua. Jadi kalau misalnya aku ngecek pingnya tetap aman gitu. Tapi kalau misalnya aku lepas, karena anggap aja ya kita kayak kondisi kalian yang apa, bandwidthnya itu kepake semua. Kita lihat di sini ya, dalam kondisi itu secara umum pingnya bakal naik ya, tapi di sini ntar kita disable ini juga biar nggak ke limit 35 ya. Jadi kalau misalnya kita speed test kali ya, yang biar bisa langsung nyentuh ke batas maksimal ISP-nya itu. Nah, kalau kalian lihat di sini, nah ketika nyampe 54, pingnya naik kayak gini. Jadi kalian ya sesuaikanlah sama kemampuan ISP kalian. Misalnya di hari itu, di hari ini kalian tetap bisa bukan hari ini juga sih, rata-rata kalian bisa tetap dapat 40 Mbps. Nah jadi kalian tentuin di antara 40 itu kalian mau sisain berapa kayak, dan tetap aja sisain mungkin sekurang-kurangnya ya 5 Mbps lah buat game, karena kita nggak jamin trafiknya bakal kecil terus. Dan mengingat game itu bukan itu doang ya, kayak contohnya aku main Valorant yang dimana trafiknya itu besar. Jadi ketika misalnya aku main ya, nah kan ini cuman user PUBG sama Free Fire ya. Free Fire itu aja yang main. Ketika aku main Valorant, kita tunggu masuk matchnya aja kali ya. Tuh, di sini nanti trafiknya tuh bakal kepake lebih gede dari seharusnya, dan ini jadi kita bakal kira-kira untuk berapa sih perlunya traffic game kita, dan itu kalian tentuin dari seberapa banyak user kalian yang online. Jadi kalian kira-kira aja, kalau misalnya kalian pakai pribadi 1 atau 2 Mbps aja cukup gitu loh. Nah, oke.
sambil nunggu game ini masuk. Ya jadi kalian udah lihat tuh, ketika game udah masuk kalian lihat trafiknya untuk game download itu sampai 1 Mbps malah, karena untuk game ini doang 1 user main Valorant doang, apalagi 10 user. Jadi kalian kira-kira lah untuk untuk kondisi kalian tuh berapa perlu trafiknya gitu loh. Nih kalau misalnya aku demonstrasikan ya, aku disable nih. Kalau misalnya kita speed test, kenampakan orang yang main game tuh kayak gini nih. Double check it please. Yang pas naik pas naik trafiknya. Nah ini udah mentok. Oh, belum ya? Belum. Nah ketika kalian lihat di sini kan uploadnya kepake semua. Nah, ketika upload itu kepake semua, ping ke 171.75. Jadi ya tuh, bahkan aku mau nembak musuh di depanku aja delay gitu. Ya, jadi kayak gitulah kenampakannya ya di game. Jadi kalau misalnya buat kalian yang pakai Telkom, kunci utamanya atur bandwidth kalian sesuai kemampuan ISP kalian gitu loh, dan dan buatlah sebuah kemungkinan kalau ISP kalian tuh nggak setiap hari bisa narik penuh gitu loh ya. Kalau misalnya aku buat kayak gitu, aku pun bisa aja aku buat limit 45, tapi aku ambil aman dan aku dapat angka 35 gitu loh. Dan dan buat kalian yang user Telkom juga kan, kita tahu nih kalau misalnya kayak Telkom itu ada yang namanya FUP atau batas penggunaan wajar, yang dimana misalnya kalau misalnya kalian udah nyampe batas penggunaan wajar, speed kalian yang awalnya 50 Mbps itu bakal diturunin, dan itu ada fasenya juga ya, kayak Usage, Polisi, Telkom, IndiHome ya. Nah, kalau misalnya mana ya tabelnya ini ya. Nah, kalau misalnya aku lah anggap 50 Mbps. Setelah kena FUP 1200 GB, speednya bakal turun ke 37 Mbps ya, yang dimana itu mendekati limit awalku yang ku tetapkan buat downloadnya sebelum kena FUP. Jadi, kalian setelah kena FUP itu kalian atur ulang lagi nih untuk download uploadnya. Dan aku bakal buat sebuah kondisi yang dimana 37 Mbps itu nggak bakal dijamin dapat ya, mungkin sekitaran ISP ku tetap bisa dapat sekitaran 25 sampai 30. Jadi aku bakal kurangin speednya itu misalnya ke 24 Mbps 24 Mbps gitu. Jadi sisa bandwidthnya tuh bisa dipakai buat game. Kalian sesuaiin lah kayak sesuai kondisi ISP kalian. Dan setelah turun ke misalnya 40 Mbps, ini sisa 20 gitu loh. Ya kalian juga atur ulang lagi itu untuk untuk limitasi downloadnya itu biar ada sisa buat gamenya. Bukan berarti kalian udah pisah trafik kalian nggak atur gitu loh untuk pembatasan download dan upload untuk browsing download ya dan upload klien kalian gitu. Dan yang dimana itu menyebabkan kayak nggak ada sisa buat game, dan jadinya pingnya bakal naik kayak yang tadi ini. Nah yang ini begitu loh. Dan selanjutnya kita masuk ya misalnya ke Switch ini. Biasanya ya untuk awal-awal itu Switch murah itu udah bagus, tapi ketika beban trafik dan user kalian udah mulai naik, biasanya Switch ini udah namanya
tidak memumpuni. Kalau misalnya kita ibaratkan ya kayak sebuah komputer gitu. Nah, CPU-nya ini udah mencapai ambang batas kemampuannya yang dimana kadang menyebabkan traffic hang, dan kalau misalnya kita ping di sini nanti trafiknya time out gitu, bakal time bakal time out. Jadi setelah beban trafik kalian naik gitu, sangat disarankan buat mengganti switch ini. Dan biasanya ya salah satu penyebabnya juga selain dari switch itu adalah end usernya atau user yang terkoneksi ke jaringan kalian seperti handphone ini atau laptop ini atau user atau orang ini yang ya tergantung dari metode connectnya gitu loh. Kalau misalnya kalian pakai LAN dan terjadi masalah koneksi antara ping PC kalian ini ke mikrotik ini, misalnya terjadi masalah RTO lah gitu istilahnya. Kalau misalnya kalian lewat switch di sini, kalian bisa curigain lah mungkin ya ISP-nya. Dan salah satu cara mengetesnya apakah ISP kalian masalah atau enggak, PC kalian ini koneksikan ke salah satu port RB-nya yang kosong, dan kalau misalnya aman berarti RB kalian. Kalau misalnya tidak aman berarti kabel kalian. Begitu loh. Atau di opsi ketiga yang jadi masalah itu user kalian. Misalnya kayak tadi aku main Valorant itu yang hitungannya game berat, dan aku misalnya sambil ngerender video yang dimana itu render video itu kayak bebannya terhadap CPU banget gitu loh. Jadi CPU-nya nggak memumpuni untuk untuk menjalankan gamenya secara baik begitu. Nah, ya jadi masalahnya di end usernya. Jadi kalian bisa kasih tahu usernya, oh kalau misalnya mau main game fokusin aja ke gamenya dulu, nanti setelah nanti kalian bisa kayak rendering atau apa sebagainya. Dan biasanya user PC mungkin udah paham kali ya masalah ini. Nah, yang jadi masalah itu adalah user HP, orang yang pakai user HP connect ke HP ini. Nah, di sini terkadang jadi masalah utamanya ya, selain dari tiga ini, yaitu AP. Biasanya ya kayak salah satu masalah utamanya, anggap aja AP-nya di sini nih, orang yang terkonek orangnya ada di sini nih pakai HP. Jadi kadang dia pakai HP untuk terhubung ke AP ini, jaringannya itu cuma satu bar gitu loh. Jadi yang kalau ibaratkan ya, eh, ibaratkan koneksinya kan ini nggak baik-baik saja nih kualitas koneksinya karena cuma dapat satu bar wifi. Jadi kalau misalnya kita anggap aja contohnya, aku ngeping ya, aku mau ngeping salah satu user lah gitu yang hitungannya mungkin kejauhan dari jaringan kalian, misalnya 192.168.1.4. Nah, kan ini HP ku ya yang terhubung ke AP. Nah, jika kalian lihat di sini, ini jarak lumayan jauh juga dari, karena aku ada di PC belakang. Kalian lihat di sini pingnya 5 ms, 2 ms, tapi tiba-tiba aja pingnya naik gitu loh. Nah, jadi ini balik ke device yang koneksi antara HP ku ini ke AP ini gitu loh. Nah, itu salah satu penyebabnya. Penyebab keduanya di sini adalah beban AP kalian. Terkadang ada beberapa kulihat dari kalian, ada yang kayak misalnya pakai TP-Link WR 840N, yang dimana itu kan kalau mungkin untuk kalian buka di awal-awal oke lah. Tapi kalau misalnya udah pakai untuk medium user, kayak user online-nya udah 20
sampai 20 user ke atas gitu, ya udah jelas TP-Link itu nggak memumpuni gitu loh, memumpuni untuk menghandle 20 user kalian untuk satu AP ini. Jadi solusinya apa? Kalian ganti AP ini ke yang lebih bagus gitu. Dan ketika misalnya kalian udah bisa make di make HP yang lebih bagus dan interkoneksi antar HP dan user itu bagus begitu, jadi ya koneksi gamenya aman. Tapi kalau misalnya yes kalian udah melakukan dua ini, kabel kalian juga aman, dan AP akses point kalian memumpuni untuk menghandle user segitu, kayak misalnya ada dari kalian, wow aku pakai Rufus bang udah aman. Nah kayak gini, ketika koneksi akses point dan user sudah aman, kayak udah mulai aman dan latensinya lumayan bagus, kita masuk ke poin ketiga, yaitu spesifikasi HP orang ini. Kalian mungkin punya sering lihat kayak ada anak kecil nih, ini anak kecil ini pakai HP mau main Free Fire. Kalian lihat dia main di tempat pusat jaringan kalian. Oke, dan beberapa banyak user yang misalnya user lain kayak abang ini main Mobile Legend pingnya aman, tapi ketika anak ini main Free Fire pingnya gak aman gitu. Jadi masalah utamanya biasanya ada di device ini. Kalau misalnya kalian perhatikan ya, ada kayak beberapa user yang yang bisa dibilang kayak make bocil yang make HP itu kayak memaksakan kondisi HP-nya itu untuk agar bisa running HP itu. Kayak misalnya J2 Prime kalian pakai buat main FF, nah itu tentu aja kayak udah nggak memumpuni gitu ya. Nah itu bisa menyebabkan pingnya juga lag karena device-nya yang tidak bisa ngehandle proses koneksi koneksi interkoneksinya dari antar jaringan ini, dan juga gamenya gitu loh yang membutuhkan proses lumayan cepat lah untuk kayak ngeloading mapnya atau ngeloading karakter dan skin-skinnya yang pay to win dan pintunya yang udah nggak ada itu. Nah ya jadi poin terakhirnya juga ini device yang paling utama ya device ini. Jadi kalau misalnya kuurutkan apa aja yang berpengaruh di ping game itu. Yang pertama game, yang dari user game itu yang pertama ISP kalian, kalau kuurutkan dari ISP. Kemudian yang kedua dari topologi jaringan kalian, misalnya kalian pakai akses point apa atau switch yang kalian pakai untuk distribusi ke klien kalian ini apa. Nah itu urutan kedua. Urutan ketiga, spesifikasi HP user yang dipakai ini gitu loh. Nah ketika ketiga poin ini aman, baru kalian bisa buat kayak sebuah spekulasi ada masalah ada masalah konfigurasi di router board atau RB kalian gitu loh. Ya misalnya kalian salah routing lah, atau mungkin port gamenya belum masuk lah, atau mungkin kayak yang ku jelaskan tadi kalian belum atur bandwidthnya lah, belum atur bandwidth untuk download untuk download dan gamenya begitu loh. Nah kalau misalnya device kalian nggak aman, kondisi device-nya nggak baik-baik saja, ya pingnya kayak contohnya bakal kayak gini gitu loh. Ya mungkin jadi itu aja untuk sedikit mungkin bukan analisis lagi ya, mungkin beberapa teoriku yang bisa aku jelaskan ke kalian.
mengapa pingnya lag. Dan sejauh ini aku nggak ada masalah game lag sekalipun, kecuali kecuali ISP-nya yang masalah kayak yang di video ini yang ya. Jadi itu aja, kita ketemu lagi di video selanjutnya sih ya.